Halo semua, gua Angga. Gua akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Art of Eight Limbs tahun 2024. Film ini mengisahkan seorang agen rahasia CIA, seorang kickboxer yang harus membongkar perdagangan senjata kimia di Myanmar. Jadi kita langsung aja ke alur ceritanya. Scene diperlihatkan ada dua perahu yang berjalan di sungai Myanmar. Saat perahu itu tiba di hulu sungai, mereka pun melakukan sebuah pertemuan. Seseorang yang keluar dari perahu tersebut merupakan orang Rusia yang kita tidak tahu namanya. Pada pertemuan ini, mereka melakukan sebuah transaksi senjata kimia. Saat transaksi sukses, pembeli ingin mengetes senjata kimia tersebut karena senjata itu sudah berumur 10 tahun. Mereka pun sepakat dan mengetes senjatanya kepada pria tua mabuk. Setelah berhasil dites, senjata pun diangkut menggunakan mobil dan dikirimkan kepada jenderal. Kita berpindah ke kantor CIA. Di sini CIA mengadakan rapat tentang senjata kimia yang hilang, namun CIA masih belum memiliki informasi apapun kemana hilangnya senjata tersebut. Tidak lama keesokan harinya, mayat pria mabuk yang menjadi bahan percobaan senjata kimia ditemukan. Dengan ini CIA mendapatkan petunjuk baru. Mayat yang ditemukan diperiksa menunjukkan tingkat racun sangat tinggi yang menyerang sarafnya. CIA mengetahui di mana lokasi tersebut dan CIA mencurigai salah seorang jenderal yang bernama Tiha. Kita beralih pada suatu bar. Di sini kita dipertemukan dengan dua orang. Pria tua ini bernama Buckley, namun wanita ini belum diketahui siapa namanya. Handphone Buckley berdering, ternyata telepon tersebut dari CIA dan kita mengetahui pria tua ini ternyata bukan orang sembarangan. Kita berpindah di suatu gym dan bertemu dengan pria yang bernama Scott. Ia adalah seorang kickboxer hebat. Scott yang sedang berlatih mendapatkan telepon dari Daniel. Ia pun harus bergegas pergi dan melaksanakan tugasnya. Namun di sini pelatih Scott menahannya untuk pergi dan berbicara kepada Scott soal pertandingan dia yang akan diselenggarakan. Tapi di sini Scott lebih memilih dan mementingkan tugasnya. Tapi pada saat pelatih berbicara soal tawaran besar pertandingan MMA, Scott di sini agak goyah imannya. Namun Scott harus tetap pergi dari gym. Tibalah Scott di kantor. Kerjaan Scott di sini adalah seorang data analis CIA dan Daniel adalah rekan kerjanya. Daniel berbicara kepada Scott untuk lebih fokus pada pekerjaannya dan harus memilih antara hobinya yaitu kickboxing atau pekerjaannya. Di tengah perbincangan mereka, datang seorang perempuan mengajak Scott untuk bertemu dengan agen rahasia yang bernama Rittenhouse. Ritten berbicara kepada Scott soal temuan CIA yaitu senjata kimia. Ritten menjelaskan perkara dan memberitahu seseorang yang bernama Tiha. Dia adalah seorang pebisnis senjata ilegal. Dia memiliki sebuah komplek yang di dalamnya ia menjalankan perguruan bela diri MMA yang bernama Golden Tiger. Dia setiap tahun melakukan turnamen MMA dan turnamen tersebut adalah kedok untuk pelelangan senjata ilegal. Dan Ritten memberikan tugas kepada Scott untuk menjadi agen rahasia yang akan diterbangkan ke Myanmar. Skenario yang diberikan oleh CIA sangatlah simpel. Scott akan dijadikan seorang petarung di turnamen tersebut yang Tiha adakan. Scott diberi perbekalan, jam tangan yang bisa mendeteksi bahan kimia disebut IMS, handphone, uang, paspor, dan sebuah baju yang harus ia kenakan agar bisa terlacak oleh drone. Kita berpindah ke camp pelatihan MMA Golden Tiger. Di sini kita melihat orang yang sedang berlatih adalah Jaya dan pria tua ini adalah Cho. Cho merupakan agen rahasia CIA, sedangkan Jaya di sini adalah seorang petarung hebat dari Golden Tiger. Sekaligus ia menjadi anak emas dari Tiha. Jaya bahkan ia bisa bertarung 1 lawan 2 sekaligus. Tiba-tiba asisten Tiha mendapatkan sebuah kabar, ternyata petarung yang akan berhadapan dengan Jaya di pertarungan MMA nanti mengalami cedera dan tidak bisa bertarung. Ternyata kabar ini adalah sebuah hoax yang dilakukan oleh CIA untuk menggantikan petarung itu dengan Scott. Scott pun tiba di Myanmar dan dijemput oleh orang suruhan Tiha. Scott berangkat menuju Golden Tiger naik kereta bersama petarung lain dari berbagai negara. Setelah melakukan perjalanan cukup panjang, sampai
sampailah di Golden Tiger. Scott disambut oleh Enna. Enna menjadi pemandu selama di Golden Tiger. Sebelum memasuki kawasan Golden Tiger, keamanan di sini sangat ketat sekali. Seluruh barang bawaan diperiksa. Sayangnya handphone yang dibawa oleh Scott harus ditahan dan akan dikembalikan setelah selesai turnamen. Enna memandu Scott dan memberi informasi tentang Golden Tiger dan memperkenalkan kepada Scott juara petarung Golden Tiger. Ia adalah Zeya dan juga Nai. Lalu Enna pun mengantarkan Scott ke tempat istirahatnya. Pada malam harinya Scott didatangi oleh Cho. Cho di sini hanya memberitahukan tugas Scott saja. Scott tidak punya banyak waktu karena para pembeli senjata akan datang besok dan Scott hanya punya waktu 15 menit saja untuk menemukan lokasi tempat persembunyian senjata kimia di malam ini. Kita berpindah pada scene makan malam. Di sini Cho makan malam dengan seorang perempuan dan membicarakan soal rencananya. Ternyata perempuan ini yang bersama dengan Buckley di awal, ia adalah Mae, anak dari Cho. Ia juga adalah agen rahasia. Scott pun bergegas keluar dan mencari lokasi senjata. Saat di tengah pencariannya, sayangnya Scott tidak sengaja membuat suara sehingga penjaga mempergoki Scott. Karena keterbatasan bahasa, penjaga langsung menghajar Scott. Scott yang bisa bela diri tentu menang melawan penjaga itu. Tapi tiba-tiba Nai datang dan melawan Scott. Lagi dan lagi, Scott berhasil melawan Nai, namun karena terlalu gaduh, datanglah para penjaga dan juga Jenderal. Di sini Jenderal berbincang dengan Scott. Scott meyakinkan Jenderal kalau ia sedang jet lag karena perbedaan waktu. Jenderal pun sepertinya percaya dan tanpa banyak bicara memerintahkan penjaganya untuk mengantarkan Scott kembali ke kamarnya. Saat Scott telah pergi, Nai berkata kepada Jenderal, apakah Jenderal percaya? Jenderal pun menjawabnya tidak dan memerintahkan Nai untuk menjaga Scott lebih ketat. Keesokan harinya Scott sedang berlatih, ditawari minuman oleh seorang anak kecil bernama Sing. Lalu datanglah Cho menemui Scott untuk basa-basi. Cho memerintahkan Scott untuk mengganti pakaiannya. Ternyata di ruang ganti mereka berbicara. Cho menanyakan apa yang terjadi semalam. Scott pun menjelaskan kalau ia diserang oleh penjaga. Di sini Scott seperti menyerah. Ia ingin memberikan jam tangan itu kepada Cho, namun Cho menolaknya karena petugas sudah melihat kalau itu jam tangannya Scott. Jika Cho memakainya, orang-orang akan curiga. Cho memberikan tugas baru kepada Scott untuk mengikuti Cho saat acara malam ini selesai. Saat acara malam hari ini selesai, Scott diharuskan pergi menuju bar yang bernama Havana Social. Pada sore harinya datang dua mobil. Kita belum diketahui mereka siapa, tapi sepertinya mereka adalah tamu dari Jenderal. Mereka pun menemui Jenderal. Di sini terjadi negosiasi. Para sultan menginginkan transaksi segera mungkin, namun Jenderal menolaknya. Jenderal ingin semuanya berjalan seperti rencana. Mereka harus menunggu turnamen selesai, karena jika tidak, kecurigaan akan muncul. Mau tidak mau, para sultan pun setuju. Tiba malam harinya, acara akan dimulai. Jenderal melakukan pembukaan. Untuk awal akan dibuka dengan pertandingan Muay Thai. Pertarungan ini bukanlah laga utama turnamen, namun hanya demonstrasi saja. Setelah selesai, Scott dan Cho melakukan rencananya. Namun sepertinya rencana mereka dicurigai. Dengan mengejutkannya, ternyata Cho dihadang oleh petugas. Kita berpindah tempat menuju bar. Di sini Scott mengunjungi bar yang sudah Cho tugaskan sebelumnya. Scott pun di sini kebingungan karena ia hanya ditugaskan ke sini namun tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Scott pun duduk dan bertemu dengan Mae. Mereka berkenalan dan saling tukar cerita. Tiba-tiba terjadi keributan di bar. Mae berusaha untuk menenangkannya, namun pria mabuk ini berperilaku berlebihan. Mae pun menghajarnya. Kita kembali ke Golden Tiger. Cho yang ditangkap oleh petugas, ia menghadap Jenderal. Di sini Jenderal awalnya basa-basi seperti biasa, tapi lama-kelamaan Jenderal menunjukkan kecurigaan terhadap Cho. Jenderal menanyakan apakah Cho terlibat pengrekrutan Scott. Namun Cho membantahnya dan ia mengatakan kalau Nailah yang membawa ke sini. Cho hanya merekomendasikan mencari petarung melalui IKF, sebuah federasi kickboxing. Kita berpindah ke Havana Social. Scott diperkenalkan oleh Mae kepada Buckley. Saat mereka asik berkenalan, ternyata Scott dibuntuti oleh anak buah Jenderal. Dan kita berpindah kembali ke Golden Tiger. Jenderal mendapatkan informasi dari anak buahnya kalau Scott berada di Havana Social. Jenderal makin curiga dan Cho tetap berdalih kalau Scott adalah anak muda yang ingin berpergian saja. Tentu ini membuat Jenderal makin curiga. Ditambah Havana Social dimiliki oleh orang
orang Amerika dan juga Mae anak dari Cho. Akibat dari ini semua, Nai pun memukuli Cho. Kita diperlihatkan Buckley dan Scott sedang berbincang. Buckley di sini membuka percakapan dengan mengatakan bahwa Scott sangatlah mirip dengan ayahnya. Dari sini kita tahu kalau Scott adalah anak dari anggota CIA juga. Perbincangan di sini merujuk kepada sebuah rencana. Buckley memiliki firasat kalau senjata kimia tidak ada di komplek Golden Tiger yang dimiliki Tiha, melainkan berada di dalam gedung yang masih dekat dengan daerah sini. Dan Buckley tidak merekomendasikan Scott lagi sebagai agen yang akan mengungkap kasus ini. Entah alasan kuat apa kita belum tahu, dan jam tangan pun diambil alih oleh Buckley. Kita kembali ke Golden Tiger. Kita diperlihatkan Cho yang sedang kesakitan akibat dihajar. Dengan keadaan seperti itu pun Cho masih tidak goyah dan tetap teguh pada pendiriannya. Dan kini Jenderal memiliki sebuah rencana. Jenderal merencanakan saat pertandingan nanti dimulai, Scott akan dibuat sengaja celaka, dan cara itu adalah cara halus untuk menghabisi Scott. Di sini Jenderal masih membiarkan hidup Cho. Keesokan paginya Mae pulang ke rumah. Saat di rumah, Mae memanggil ayahnya namun tidak ada yang menjawab. Saat ia membuka pintu kamar, ia terkejut karena ayahnya tidak ada di rumah. Kita berpindah ke Golden Tiger. Acara pertandingan akan dimulai dan Jenderal pun melakukan pembukaan. Pertandingan pertama petarung Perancis melawan Cina. Di dalam pertarungan ini petarung dari Cina lebih unggul dan memenangkan pertandingan. Mae yang panik datang bertemu Buckley memberitahukan kabar kalau ayahnya tidak pulang semalam. Dengan kepanikan ini, Buckley mengambil alih dan bergegas harus menemukan senjata kimia yang disembunyikan agar Cho bisa selamat. Kita dialihkan ke Scott. Di sini Scott yang sedang berada di ruang ganti didatangi oleh Nai dan bertanya kepada Nai kemana perginya Cho. Tapi Nai hanya menjawab ia ada panggilan darurat keluarga dan Nai membawa pelatih pengganti. Transaksi senjata dilakukan. Di sini Jenderal memiliki 4 senjata kimia yang dimana Jenderal membuka harga dengan 2,5 juta dolar untuk satu senjata kimia. Pembeli berasal dari Rusia ini merasa jika itu kemahalan. Namun Sultan dari Arab sepertinya tidak merasakan keberat dan ia langsung deal dengan harga tersebut dan akan membeli 2 unit. Mendengar hal itu orang Rusia pun mau tidak mau mengambil 2 unit juga. Transaksi ini direkam dan difoto oleh drone dari CIA. Pertandingan antara Scott dan Zeya pun dimulai dengan pembukaan Jenderal dan juga tarian dari Zeya. Scott bersiap menghadapi juara bertahan Zeya. Pertarungan pun dimulai. Zeya dan Scott saling adu pukul. Scott sempat terjatuh, namun ia berhasil bangkit dan membalas serangan Zeya. Ronde pertama selesai. Sementara itu Buckley dan Mae mencari keberadaan senjata kimia. Dengan usaha ia mengelilingi kota dengan kebetulan pada akhirnya ia menemukan senjata itu sedang diantarkan oleh mobil box. Buckley pun mengejarnya dan membuntutinya. Namun sepertinya supir dari mobil box yang membawa senjata kimia ini curiga dan merasa dibuntuti. Buckley menyuruh Mae untuk turun dan berpura-pura belanja. Sialnya saat skenario ini dijalankan, mobil box itu melaju dan Buckley yang tergesa-gesa karena tidak ingin tertinggal melaju sendirian. Keputusan ini membawa Buckley dicurigai dan dihajar oleh supir. Mae yang tertinggal berlari mengejar Buckley. Untungnya ada tuk-tuk dan Mae meminjam paksa tuk-tuk seorang warga untuk mengejar. Kita masuk ke ronde 2 antara Zeya dan Scott. Pada ronde 2 ini pertarungan sangat sengit. Di sini Zeya mencoba mencekik Scott. Upaya ini adalah untuk mengakhiri Scott. Namun Scott berhasil lepas dari kuncian ini. Jenderal pun kepanikan. Scott bertarung sangat hebat sehingga ia bisa mendominasi. Sepertinya ronde 2 ini Scott lebih unggul. Tapi itu semua tidaklah bagi Jenderal karena ini turnamen miliknya. Yang tadinya pemenang itu adalah Scott seketika berubah menjadi Zeya. Juri pun kebingungan. Sementara itu Mae masih mengikuti, tapi di sini tiba-tiba mobil Buckley dan mobil box berpencar. Sepertinya mereka ingin mengoceh Mae. Mae di sini mengikuti mobil Buckley hingga menuju hutan antah berantah. Di ruang ganti setelah pertandingan, sepertinya Jenderal merasa dipermalukan karena petarung yang ia banggakan kalah oleh Scott. Dengan itu, Scott pun disekap oleh Jenderal.
Di sebuah ruangan, Scott dan Buckley sudah bersama, sembari tangan dan kakinya terikat. Ternyata mereka ditahan oleh jenderal. Buckley di sini bercerita kalau ia dan ayahnya Scott pernah bertugas bersama, dan Buckley bertugas di sini itu berkat jasa ayahnya Scott yang sudah menyelamatkannya pada saat operasi rahasia. Tiba-tiba jenderal masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, Mae yang berhasil membuntuti mobil Scott berhasil masuk ke komplek Tiha. Jenderal membawa seorang dokter masuk ke ruangan. Di sini jenderal akan mengeksekusi Scott dan Buckley menggunakan obat kimia yang jika disuntikan akan menyebabkan sesak nafas, kelumpuhan hingga meninggal. Dokter pun menyuntikkan obat itu ke Buckley. Mae yang berada di luar ruangan berhasil menerobos masuk, namun sayangnya Buckley sudah meninggal. Scott dan Mae keluar dari ruangan mengenakan pakaian dokter dan petugas. Tiba-tiba petugas berteriak dari dalam, sontak penjaga yang lain berdatangan. Tapi untungnya masih bisa dikalahkan dengan mudah. Mae dan Scott pun kabur dan para penjaga mengejarnya. Mae dan Buckley terus kabur sampai mereka sudah tidak bisa terlihat lagi. Dan setelah berhasil kabur, mereka pun pergi menggunakan tuk-tuk yang dibawa oleh Mae sebelumnya. Sementara itu di Golden Tiger, jenderal sepertinya panik dan memajukan tanggal transaksinya lebih cepat, dan jenderal pun pergi menuju safe house, tempat di mana senjata kimia disimpan. Sementara itu Mae dan Scott datang ke safe house dengan tepat waktu. Senjata kimia pun masih ada berada di mobil. Karena dikunci, Scott menugaskan Mae untuk menjaga sekitar, sedangkan Scott membuka gembok menggunakan 2 buah obeng. Pada saat dibuka, senjata kimia itu hanya berada 3 buah saja. Lalu Scott mengangkat senjata tersebut ke atas untuk memberi informasi pada drone agar bantuan segera datang. Sedangkan Mae menyelinap masuk ke dalam rumah. Ternyata jenderal sudah ada di dalam. Ia sedang mendemonstrasikan senjata itu sama seperti di awal film. Dan kali ini percobaan mereka adalah Cho. Mae yang melihat itu, ia langsung berlari menuju ayahnya. Namun tidak disangka, Sultan ini juga kuat bisa menahan Mae. Alhasil, Mae menjadi korban senjata kimia bersama ayahnya. Scott yang sudah selesai dengan urusannya, Scott tidak tinggal diam, ia pun menyusul Mae. Untung saja datang tepat waktu. Dengan gagahnya Scott datang dengan menendang penjaga jatuh. Scott di sini berdiri di tengah-tengah perkumpulan, mendesak jenderal di hadapan pembeli. Scott menawarkan diri untuk kembali bertarung dengan Zeya. Jika Scott menang, Mae dan Cho harus diselamatkan. Jenderal tidak setuju, tapi para pembeli setuju. Petarung pun dimulai. Dengan gagah dan berani, Scott sangat percaya diri. Ia berhasil mendominasi di pertandingan kali ini. Zeya yang kuat seperti petarung amatir kali ini di hadapan Scott. Dan pada akhirnya sebuah kejadian epik ketika Scott menendang Zeya sekaligus mengenai jenderal, dan mereka masuk ke dalam ruangan percobaan senjata kimia. Saat mereka masuk, Mae tidak ambil pusing, langsung membuka tabung senjata kimia tersebut. Setelah itu pasukan Amerika berhasil masuk ke dalam menyelamatkan Scott, Mae, dan Cho. Sementara itu, jenderal dan Zeya mati terkena gas beracun. Senjata pun berhasil diamankan dan misi berhasil diselesaikan. Semua selamat terkecuali Buckley. Oke, terima kasih semua penonton. Semoga semuanya terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.